Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali dalam Daily Wisdom yang Tuhan karuniakan kepada kita semua di tengah-tengah kondisi pandemi. Saudara, saya hari ini membawa sebuah kalkulator dan batu baterai. Nah, saudara tahu kalkulator kecil ini tidak akan berfungsi, tidak akan bisa menghitung jikalau saya tidak memasukkan batu baterai ke dalamnya. Begitu saya masukkan batu baterai ke dalamnya, nah kalkulator ini bisa aktif. Saya on-kan, kemudian saya pakai untuk menghitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah saudara, kenapa saya memakai ilustrasi ini? Karena saya ingin mengatakan apa bedanya sebelum saya masukkan batu baterai dan sesudah saya masukkan batu baterai ke dalamnya. Saudara, sebelum saya masukkan batu baterai ini tidak ada artinya. Mau ditekan-tekan seperti apa, tetap tidak akan nyala. Tidak akan bisa menghitung, tapi setelah ada batu baterainya, saya bisa menghitung melalui kalkulator kecil ini. Nah, saudara, pertanyaan saya adalah begini. Kenapa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang akan dijadikan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik itu justru dari orang-orang sederhana, penjala-penjala ikan, bukan orang-orang yang sudah top? Yesus mengatakan, marilah ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Matius 4 ayat 10. Mana yang lebih baik untuk dipilih? Mendidik dan melatih orang yang sudah banyak pengalaman untuk suatu pekerjaan yang baru, atau mendidik dan melatih orang yang sama sekali masih nol pengalaman untuk melakukan satu pekerjaan yang baru? Yesus milih yang kedua, melatih dan mendidik orang-orang yang benar-benar nol pengalaman. Yesus memilih yang kedua, yaitu penjala-penjala ikan. Kebanyakan murid-murid Yesus berasal dari sana. Oleh sebab itu, jangan heran jikalau selama 3 tahun pelayanan Yesus, di mana murid-muridnya ini ikut kemana saja, ada masalah. Masalahnya apa? Di antaranya, mereka masih lemah imannya. Ketika dalam perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak, mereka takut. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada lagi Petrus, murid yang pemberani, tetapi pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ada lagi Yudas Iskariot, pengikut Yesus, tetapi menjual gurunya dengan 30 keping perak. Bahkan dia akhirnya bunuh diri. Murid Yesus kok bunuh diri? Nah, kita lihat juga Paulus. Sebelum mengikut Yesus, apa jadinya? Dia orang yang sangat kejam. Dia pinter, dia ilmu agama dia kuasai. Ya, orang Yahudi yang membunuh orang-orang Kristen. Saudara, perubahan yang terjadi pada murid itu apa? Perubahan yang terjadi pada murid terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan setelah mereka dikaruniai Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, Paulus dalam pengalaman rohaninya menulis dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13, Paulus mengatakan demikian, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Ini saudara, Paulus mengatakan manusia lamanya selama masih hidup menurut daging, kedagingannya itu masih kuat, maka dia akan mati. Mati di sini bukan lalu kemudian meninggal dunia. Mati artinya mati perasaannya, mati kepekaannya, mati kasihnya, mati akalnya. Sehingga ketika itu dia
membunuh sesamanya itu sepertinya biasa. Nah saudara, tetapi setelah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya. Dan setelah Roh Kudus mematikan kedagingannya, maka kamu akan hidup. Kenapa demikian? Kenapa bisa hidup setelah kedagingannya itu dimatikan? Karena di dalam tubuh kita ini ada roh yang kita bawa, dan roh itu senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Paulus juga mengatakan demikian pada ayat yang berikutnya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Lalu pada ayat 16, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, di dalam tubuh kita setelah Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kita, berarti ada dua roh. Roh yang kita bawa sejak lahir dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang masih nol pengalaman dalam beriman untuk diapakan? Diisi, dididik, dilatih menjadi orang-orang yang cakap memberitakan Injil. Orang-orang itu adalah saudara-saudara dan saya. Kita dipilih bukan kebetulan. Kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang hebat. Nah, bagaimana orang-orang yang hebat menurut Tuhan Yesus? Yang pertama, pilihan Tuhan terhadap kita, saudara dan saya, bukan kebetulan. Tetapi kita dipilih karena kita nol dalam pengalaman iman. Meskipun saudara terlahir dari keluarga Kristen, tidak otomatis menjadi orang beriman yang hebat. Nol pengalaman beriman harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi itu akan mendewasakan iman kita. Dikalahkan atau kita mengalahkan. Yang kedua, kita dipilih itu supaya 1 tambah 1 bukan 2, tetapi menjadi hebat. Seperti yang saya tunjukkan tadi, di kalkulator ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita murid Tuhan, 1 ditambah 1 bukan 2, tetapi 1 ditambah 1 menjadi orang yang hebat. Iman bukan matematika. Roh kita yang dibawa sejak lahir ditambah Roh Kudus, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat sebagai pengikut Kristus. Yesus pernah mengatakan di Taman Getsemani ketika murid-muridnya tertidur menyertai dia berdoa. Yesus mengatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Yesus berkata, roh yang kita bawa itu memang penurut, tapi untuk menjadi pengikut Kristus harus ditambahkan lagi Roh Kudus, supaya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar anak Allah. Inilah orang-orang hebat. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 menjadi hebat. Yang terakhir, kita adalah orang-orang yang hebat yang di hadapan Allah dan manusia. Buktinya apa? Buktinya, murid-murid setelah menerima Roh Kudus, mereka berubah dari ketakutan menjadi para pemberani. Mereka tidak takut lagi menghadapi orang-orang yang menganiaya dan sebagainya, bahkan rela mati. Ada yang mati kepalanya di bawah dalam kondisi disalibkan. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Saulus si pembunuh orang Kristen itu akhirnya menjadi rasul yang besar, yang banyak menuliskan surat-surat pada kita. Thomas yang ragu-ragu tidak percaya bahwa Yesus bangkit, akhirnya ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Menjadi orang hebat adalah menjadi orang yang dipakai Allah dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin.